Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama akan memuji, memuliakan nama Tuhan sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Kuasa darah Yesus Kristus. Darah
Sediakan bagi kami mengalir, menguasai tubuh, jiwa, dan roh kami. Saat ini Bapa Surgawi, kami siap untuk berkati dengan pengajaran firman-Mu, supaya hati kami menjadi meja roti sajian, tempat Roh Kudus bertata, tempat firman mendidik, mengajar kami, menuntun kami untuk
untuk kami mendapatkan kekuatan yang abadi, kekuatan untuk menghadapi hari esok, kekuatan untuk membawa kami masuk dalam kerajaan surga. Urapi hamba-Mu, bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah, mengalir memenuhi tubuh, jiwa dan roh kami. Terima kasih Bapa surga, segala puji, hormat, syukur bagi Engkau. Berkat-berkat melimpah dalam pengajaran firman, berbicara Engkau melalui hamba. Para malaikat berkemah di sekeliling kami, bersama-sama menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tuhan sumber kekuatan yang abadi, atau Tuhan sumber kuasa yang abadi. Kekuatan ini akan menuntun langkah hidup kita sampai kita ini masuk dalam kerajaan surga. Amin. Ini suatu keyakinan yang saya dapatkan bahwa tema ini sangat membawa kita kepada suatu kesuksesan untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Tanpa kekuatan Allah kita tidak mampu, saudara. Karena dengan penggenapan firman pada akhir zaman ini, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah harus menyediakan dirinya itu sebagai meja roti sajian. Kalau di ruang suci di sana, meja roti sajian itu untuk menaruh roti sajian. Itu berbicara pribadi firman Allah. Hendaklah hati kita masing-masing menyadari firman Allah itu adalah pribadi yang maha sempurna, pribadi sang pencipta, pribadi sang pencipta alam semesta. Kalau mau berhadirat, bertata dalam lubuk hati kita, betapa agung rahmat yang kita dapatkan. Penghargaan Tuhan itu sangat besar untuk kehidupan kita. Sebab itu, hendaklah masing-masing menyediakan hati untuk siap ditempati firman dan Roh Kudus, kuasa Allah yang maha besar. Kalau kuasa Allah yang maha besar itu bertahta dalam hidup kita, saudara, tidak usah takut menghadapi situasi, kondisi apapun. Yang saya yakini seperti para nabi, para rasul, kalau dunia ini semakin diguncang, mengalami malapetaka, musibah dan sebagainya, itu merupakan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali sudah sangat dekat. Amin. Nah, saudara, kita akan membaca dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 ya. Ayat ini yang menjadi suatu tema kekuatan Allah yang abadi. Korintus 1 ayat 18, perikop hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Terima kasih. Jadi ini ayat kita perhatikan, kita terima
dengan penuh keyakinan iman mengenai pemberitaan tentang salib itu merupakan kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib itu merupakan kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang maha tinggi dicurahkan untuk umat manusia. Kekuatan itu diberitakan melalui 4 Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Itu yang memberitakan mengenai kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu. Nah, kalau di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 kita akan baca ulang di sana. Ini keyakinan Rasul Paulus ya. Silakan. Roma 1 ayat 16 sampai 17 yang berikut. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya, terus. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Terima kasih. Jadi Rasul Paulus itu dulu namanya Saulus. Ini orang keturunan Yakub dari Trah Benyamin. Sebelumnya dia itu memusuhi Injil. Orang-orang yang percaya kepada Kristus itu dianiaya. Salah satu sponsor ini sampai Stefanus itu binasa, mati dirajam batu. Ini salah satu orang muda ini yang namanya Saulus. Tapi di saat dia itu mau menjarah orang-orang percaya di Damsyik, dia dalam perjalanan ke sana, Tuhan itu menampakkan diri. Saat dia naik kuda, ada cahaya dari langit, terang menyinari dia. Lantas dia jatuh. Kalau dia jatuh, ada suara, Saulus, Saulus. Dia jawab, ya Tuhan, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal yang dianiaya itu adalah orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Jadi saat itu dia menjawab, ya Tuhan. Saat dia mau membuka mata tidak bisa, buta dia. Nah, lantas dia mendengarkan suara Tuhan, lanjutkan perjalanan, lanjutkan sampai di dalam siksa. Ternyata di sana ada orang yang siap mendoakan. Selama 3 hari 3 malam dia tidak makan, tidak minum, puasa. Puasa dia di sana. Dan yang ketiga, Tuhan perintahkan muridnya untuk mendoakan. Setelah didoakan, seperti ada selaput jatuh dari matanya. Dia bisa melihat. Tuhan mendidik yang namanya Saulus ini. Saulus artinya itu besar, tetapi setelah dia menerima Tuhan Yesus Kristus, diganti namanya jadi Paulus. Paulus artinya itu kecil, dialah Kristus yang besar, dia semakin kecil. Itu firman Tuhan seperti itu. Jadi
Setelah dia itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena di dalam Injil itu adalah kekuatan Allah yang melimpah-limpah, yang dia yakini begitu. Ternyata dalam Injil ini dia menyampaikan, dalam Injil itu menyelamatkan bagi orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi percaya, tapi juga orang Yunani dan sekitarnya. Ayat yang ke-17 ini saudara perhatikan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah dalam Injil, dalam kitab ini, sebetulnya dari Kejadian sampai kitab terakhir ini berbicara mengenai pribadi Allah yang Maha Kuasa untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Nah saudara, di dalam ayat yang ke-17 ini katakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Dalam Injil kebenaran Allah mutlak yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi dalam Injil ini memimpin, menuntun bertahap, tahap demi tahap, orang-orang percaya itu diberikan kekuatan yang baru. Pertama, kalau dalam pola tabernakal, percaya itu di pintu gerbang, ya, di pintu gerbang. Dan di pintu gerbang itu sudah mengalami suatu anugerah yang besar, karena di pintu gerbang itu pertama kali orang percaya itu mendapatkan suatu anugerah, tuntunan dari Roh Kudus. Bisa masuk di pintu gerbang itu, ya. Terus di situ sudah ada selambu warna benang, lenan halus. Lenan halus itu berbicara kebenaran Allah yang sejati, disulam dengan benang warna merah, warna biru, warna ungu. 4 warna ini selalu mewarnai. Asal hidup kita ini berdasarkan kebenaran firman Allah. Seberat apapun proses yang kita alami itu akan membawa kita meningkat, mengalami suatu proses salib. Kalau daging tabiat perangi hidup, daging ini dimatikan, disalibkan alias bertobat, warna biru laut atau biru langit itu berbicara warna kebangkitan, ya, warna kebangkitan. Seiring itu ada warna ungu, setingkat lagi kemuliaannya ditambah. Jadi kalau dalam hidup ini yang menjadi pedoman adalah kebenaran firman, maka firman mengatakan seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Beriman kalau Allah berjanji, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pasti kita dipelihara, pasti kita ditolong. Amin. Jadi sumber kekuatan itu akan mengalir dalam kehidupan orang-orang percaya. Bagaimana syaratnya untuk kekuatan itu mengalir? Ayo kita baca sekarang. Yakobus pasal 5. Ini caranya untuk kekuatan yang dalam hidup kita mengalir bagaimana? Ini contohnya di sini. Yakobus pasal 5 dari ayat 12, ya. Dari ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Ini supaya kekuatan Allah yang abadi itu mengalir dalam hidup kita. Jadi
untuk semua saudara. Semua saudara yang percaya Tuhan itu tidak pandang bulu, tidak pilih kasih. Amin. Amin. Saudara merasa dipilih Tuhan? Saudara rindu mendapatkan kekuatan Allah yang abadi? Ini caranya ini. Ya, caranya ini saudara perhatikan setahap demi setahap. Monggo dibacakan. Yakobus 5 ayat 12 sampai 20 mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Ayat 12 dulu kita perhatikan ini. Kalau saudara merindukan kekuatan Allah yang abadi itu mengalir dalam kehidupan kita, yang pertama itu jangan bersumpah demi Tuhan, demi apapun jangan. Ada orang bersumpah mau gelem busung, itu bahasa Jawa itu. Bersumpah demi apapun jangan. Kalau iya, hendaklah kamu katakan iya. Kalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Berarti di situ ada unsur kejujuran. Amin. Jujur. Nah, jujur itu dalam hukum keluarga. Hukum berapa itu? Damai, suci, jujur. Hukum ketiga itu menjaga. Pertama itu damai dalam keluarga, dalam hidup ini damai. Damai dengan Tuhan, damai dengan sesama, itu harus dipelihara itu. Amin. Nah, yang kedua itu suci. Suci artinya suci itu menjaga kesucian pikiran, hati, perbuatan. Itu caranya ya kalau kita sadar melanggar, minta ampun pada Tuhan. Tidak usah bersumpah demi langit, demi bumi, demi Tuhan, tidak usah. Apalagi saudara sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang disebut orang Kristen, belajar jujur. Orang jujur itu sangat disukai oleh Tuhan. Amin. Berarti kalau jujur itu kaitannya dengan Tuhan, vertikal, horizontal dengan sesama. Haleluya. Jujur. Pertama ini untuk mendapatkan kekuatan yang abadi itu. Ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Dia terus. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mendoakan serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya terus. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16, sudah perhatikan ini. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin saudara. Amin. Ini supaya kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah itu mengalir dalam kehidupan kita. Ayat 16 saudara, kuncinya itu ayat 16.
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, ya, terus dan saling mendoakan. Jadi saling mengaku dosa. Tidak usah gengsi, ini salah ngaku salah. Minta maaf, minta ampun, pasti ada pendamaian di situ. Tadi sudah diingatkan dari awal tadi bahwa untuk mendapatkan kekuatan Allah yang melimpah itu kita tidak usah sumpah, kita tidak usah mengelak-elak, sumpah demi Tuhan dan sebagainya. Lebih baik kalau iya hendaklah kamu katakan ya, kalau tidak katakan tidak, karena Tuhan itu, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Kita baca dulu ayatnya itu kemarin hari Selasa kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Ya, silakan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ini saudara, jadi mengapa kita harus jujur terbuka di hadapan sesama? Mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar. Benarnya bagaimana? Kita ini manusia tidak luput dari kesalahan, dari kekeliruan, baik pikiran, perbuatan, perkataan. Tidak ada yang mulus, tidak ada yang tidak salah. Lantas benarnya bagaimana? Memanfaatkan kuasa darah Yesus Kristus. Nah, cara memanfaatkan kuasa dari Yesus Kristus, kita saling mengaku dosa. Aku salah, Mas. Oh iya, Pak, saya salah, ini perbuatan saya. Minta ampun, pasti diampuni. Nah, setelah saling minta ampun, itu yang disebut orang-orang benar. Amin. Saudara mau menjadi orang-orang benar? Haleluya. Ini kuncinya untuk mendapatkan perhatian Allah. Kekuatan Allah akan mengalir. Pandangan Allah akan memandang orang-orang benar. Ya, yang kedua ini, dan telinganya, telinga Tuhan dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Kalau orang benar tadi memohon pertolongan, telinga Tuhan mendengar dan memberikan pertolongan. Haleluya. Haleluya. Itu kuncinya untuk membuka supaya kekuatan itu mengalir dalam hidup kita. Saling mengaku dosa, saling mengampuni. Amin. Amin. Nah, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ditentang. Kalau orang-orang sudah salah, tidak minta ampun, Tuhan itu menentang. Sebab itu secepatnya saudara berdamai dengan sesama, teristimewa kepada Tuhan. Nah, kita kembali kepada kitab Yakobus tadi, suratan Yakobus pasal 5. Tadi sudah sampai ayat 16 ya. Tadi sudah sampai ayat 16 ini, supaya kamu sembuh. Nah, ini doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini saudara, doa orang yang benar. Ya pasti kita berdoa kepada Allah yang maha benar, maha sempurna, itu pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita yang dibenarkan karena mengikuti petunjuk-petunjuk firman ini, kita disebut orang-orang benar, orang-orang kudus.
Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ya saudara, ayat 18 kita baca dulu di sana. Efesus, kitab Efesus pasal 6 ayat 18. Nah, ini dijelaskan di sana. Efesus 6 ayat 8. Dari 17 ya. Silakan. Dari 16 sampai 18. Efesus pasal 6 ayat 17 dan 18, demikian firman Tuhan. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, terus dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Untuk segala orang kudus, saudara. Segala orang kudus. Yang disebut orang kudus itu adalah orang-orang yang memanfaatkan korban Kristus, saling mengaku dosa, dan bertobat meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang terlarang. Itu disebut orang-orang kudus. Hendaklah kita saling mendoakan. Nah, untuk lebih praktis lagi, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kalau kita ini sudah saling mengaku dosa, saling mengampuni, nanti kalau iblis itu mengintimidasi, ayat 16 ini, Efesus 6 ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Yakini, percaya Tuhan sudah mengampuni dosa. Kalau setan menuduh lewat batin, pikiran, perasaan, saudara katakan oleh kuasa dari Yesus Kristus, aku telah dibebaskan, dosa-dosaku telah dihapus oleh darah Yesus Kristus. Kalau ayat 18 ini yang disebut orang-orang kudus belum puas, saudara bisa baca lagi di dalam Roma 8. Roma 8 ayat 26, 27, 28. Silakan. Roma 8 ayat 26 sampai 28, demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini kalau ayat yang ke-6 itu sudah merasakan kuasa Allah yang abadi, itu kekuatan Allah yang abadi mengalir, saudara, sudah mengalir bertahta dalam hati kita. Dia berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dengan bahasa akal manusia. Ayat 27, perhatikan baik-baik. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Berdoa untuk orang-orang kudus yang menerima kuasa darah Yesus Kristus, itu dosa-dosanya dihapus. Amin. Ya, sekarang ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja. Kekuatan Allah masuk dalam kehidupan kita, turut bekerja, membantu kita, menolong kita dalam situasi kondisi apapun. Ini Roh Kudus, pribadi Allah, turut menolong kita, memberkati kita. Amin, saudara. Nah, kita kembali lagi pada Yakobus pasal 5 tadi.
Yakobus pasal 5 dalam ayat 16 ini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Waktu itu saudara, saya itu kalau membaca teman ngasih ayat atau kata-kata dalam doa saudara diberkati oleh Tuhan, saya amini itu. Itu yang mendoakan orang-orang kudus, saya amini. Saya balas dengan kata-kata amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Karena mereka orang-orang kudus, hamba-hamba Tuhan. Baik itu jemaat yang dikirim, saya kirim ayat-ayat itu, mereka mengucapkan terima kasih, saya balas lagi. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saya sangat yakin mereka diampuni dosa-dosanya dan mereka disebut orang-orang kudus. Nah, kuasa itu mengalir. Sekarang contohnya orang-orang yang selalu menghargai anugerah Allah, pengampunan yang dari Allah. Saudara baca ayat 17 mulai ini. Ya, 17 mulai. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Terus lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. 19. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Terima kasih. Jadi kalau saudara mengingat membaca ini, ada namanya Nabi Elia. Nabi Elia itu manusia biasa dikatakan, tapi dia berdoa supaya langit itu tidak menurunkan hujan. Betul. Akhirnya Tuhan kabulkan doanya itu, 3 tahun 6 bulan tidak turun hujan. Manusia biasa itu dia. Lantas kekuatan dari mana yang Elia dapatkan? Kekuatan yang dari Tuhan. Kalau Elia ini kekuatannya untuk dia bisa berdoa, itu aliran Roh Kudus mengalir hidupnya, Roh Allah yang mati. Sebetulnya kekuatan Elia itu mendapatkan pembelaan sedemikian itu dalam doa, saudara. Dalam doa permohonan kepada Allah, sehingga kekuatan pembelaan selalu mengalir dalam kehidupan Elia. Sekarang sebabnya apa tidak turun hujan 3,5 tahun? Waktu itu bangsa Israel itu menyembah berhala selama 3,5 tahun, menyembah berhala. Setelah Nabi Elia itu menyampaikan kebenaran firman kepada rakyat umat Israel saat itu, bagaimana caranya? Caranya saat itu Elia memanggil mereka, mari berkumpul ke sini, berkumpul menyatu. Setelah itu mereka diajak memperbaiki mezbah Tuhan yang sudah dirusak oleh nabi-nabi Baal itu. Diperbaikilah mezbah itu. Setelah diperbaiki mezbah, korban disusun. Dari lembu itu bicara korban pendamaian, lembu berbicara korban pendamaian. Setelah mezbahnya diperbaiki, disusun,
Ingat saudara, bukan cuma Elia yang memperbaiki mezbah, tetapi seluruh rakyat Israel diajak bersama-sama. Kalau sekarang bahasa sekarang ini gotong royong, kerjasama memperbaiki mezbah. Artinya kalau sekarang ini yang diajak untuk melayani, memberitakan korban Kristus bukan cuma hamba Tuhannya, bukan cuma pendeta gembalanya di situ, tetapi seluruh rakyat, seluruh sidang jemaat itu diajak bersama-sama melayani, supaya nanti di saat gembalanya itu dipermuliakan, diberkati, jemaat itu juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, setelah disusun itu korban persembahan, saat itu kan yang pertama itu nabi-nabi Baal yang suruh manggil api turun dari langit, mereka gagal. Setelah mereka gagal, ini selanjutnya yang kedua ini diperbaiki mezbah Tuhan itu. Setelah disusun, daging disusun di atas kayu api itu, Elia katakan siram dengan air, disiram sampai parit sekelilingnya itu penuh. Sekeliling mezbah itu dibuat parit penuh di situ. Elia berdoa, ya Tuhan Allah Israel, berkenanlah Engkau akan persembahanku, hadirlah Engkau demi umat pilihanmu ini. Setelah itu api turun dari langit, saudara. Api turun dari langit menyambar semua persembahan itu. Nah, saudara, itu belum cukup. Elia bilang, tangkap nabi-nabi Baal. Ditangkap nabi-nabi Baal. Setelah ditangkap, pemberhalaan itu semua ditumbangkan. Nabi-nabi Baal semuanya ditumpas oleh Nabi Elia. Ini saudara, Nabi Elia itu sangat mengasihi Tuhan. Kekuatan yang didapatkan lewat doa. Jadi orang yang namanya Elia itu harus kuat dalam doa supaya terjadi mujizat api turun dari langit. Bukan cuma yang diberi nama Elia, saudara semua yang merindukan kekuatan Allah itu mengalir. Perbaiki mezbah, perbaiki iman, pengharapan dan kasih kepada Allah. Setelah nabi-nabi Baal itu ditumpas, pemberhalaan itu ditumpas, Nabi Elia berdoa, naik di bukit sampai katakan kepada bujangnya, coba lihat di atas laut ada apa? Tidak ada apa-apa Tuhan. Sampai yang ketujuh, bujangnya dikatakan, Tuhan, ada awan sekepal telapak tangan. Nabi Elia katakan, cepat sampaikan kepada Nabi Raja Ahab, suruh pulang, jangan sampai disusul hujan lebat. Awan sekepal telapak tangan. Nabi Elia imannya itu kuat. Mendadak itu langit menjadi gelap. Betul-betul turun hujan lebat. Nah, saudara, ini Elia itu manusia biasa. Tetapi untuk mendapatkan kuasa Allah, kekuatan Allah turun membela Elia itu bagaimana? Memperbaiki mezbah Tuhan yang rusak. Kalau sekarang iman kita ada yang kendor, ada yang bimbang, menghadapi masalah,
diperbaiki. Yesus Kristus mati di Bukit Golgota untuk menebus dosa-dosa kita, untuk memikul segala dosa, kesalahan kita, kesesakan hidup kita, dipikul, ditanggung di Kalvari. Itu Yesaya pasal 53. Kesengsaraanmu yang ditanggungnya, dosa-dosamu yang dipikulnya, segala sakit penyakitmu disembuhkan oleh kuasa bilur-bilurnya. Itu dari ayat 1 sampai ayat 12, saudara baca di sana. Jadi Yesaya pasal yang ke 53 itu nubuatan mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab suci ini semua nubuatan firman akan digenapi. Amin. Jadi caranya untuk mendapatkan kekuatan Allah yang abadi itu seperti itu, saudara. Berdoa. Sebelum berdoa, saling mengakui dosa, melepaskan pengampunan kepada orang yang pernah mengecewakan, menyakitkan hati, berdamai, mengampuni. Jangan disimpan kesalahan orang lain, alias menyimpan akar pahit, tidak mengampuni. Disimpan kok akar pahit, nanti hidupnya selalu pahit karena yang disimpan akar pahit, kepahitan terus. Karena apa? Menyimpan sesuatu yang pahit. Nah, sebab itu kalau mengampuni sesama, sesuatu yang manis dari Tuhan mengalir dan mengalir. Amin. Ini caranya untuk mendapatkan kuasa Allah yang abadi. Ingat, Nabi Elia itu manusia biasa. Nah, semua pemberontakan dalam hidup kita mari dikikis. Kalau nggak bisa langsung seperti Rasul Paulus, setahap demi setahap, supaya nyata buah-buah roh dalam kehidupan kita. Amin. Kalau mengikuti keinginan daging orang puasa, saudara. Tetapi kalau mengikuti keinginan roh, semakin dipuaskan, semakin diberikan sukacita, semakin diberikan suatu kebahagiaan. Jadi ini caranya untuk mendapatkan kekuatan Allah yang abadi atau kuasa Allah yang abadi itu. Beberapa contoh ini hendaklah kita terapkan dalam kehidupan. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan suci. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci, mengalir di bait suci, glory haleluya. perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, dan Roh Allah sedang bekerja. Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, Mengalir di bait suci, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini.
Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara semuanya. Di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, masa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja antara kita. Terima kasih buat firman ini kami. Kekuatan yang sangat, kekuatan Allah yang abadi, kuasa Allah yang abadi mengalir dalam setiap pribadi hamba. Kekuatan Allah yang maha sempurna mengalir, menguasai tubuh, jiwa dan roh kami satu. Kekuatan Roh Kudus yang menyertai Rasul Paulus, yang menyertai para nabi, yang menyertai Nabi Elia, saat ini hadir dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan.
saling mengampuni, saling mengaku dosa. Kekuatan Allah yang abadi mengalir dalam pribadinya. Menjaga hati tetap damai, tetap suci, jujur. Menjaga hati tetap bermurah hati, murah dalam memberikan pengampunan, murah dalam memberikan perhatian untuk sesama. Bapak, terima kasih Bapak Saudara buat firman malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni segala dosa-dosa kami Bapa, ampuni sesama kami, tahirkan dengan kuasa darah Maha ampuni bangsa negara Indonesia, ampuni miliaran jiwa-jiwa di dunia ini. Percik dengan kuasa darah-Mu malam hari ini, percik dengan kuasa darah malam hari ini, percik dengan kuasa darah malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengampunan yang dari Tuhan turun mengalir saat ini, menjamah setiap pribadi yang lain, mengalir saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus memberkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu, diberkati dengan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga seiringkan makan tubuh dan minum darah Tuhan, kami menerima hidup kekal, kami menerima kuasa kebangkitan Kristus, kami menerima pemeliharaan Tuhan, menerima penyertaan Tuhan setiap saat. Terima kasih Bapa. Imam yang akan mulai diberkati dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Pada malam ini kami bersyukur atas rahmat, anugerah dan pertolongan, pengorbanan-Mu di Bukit Juljutan untuk kami, kuasa kebangkitan untuk kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami peringati kematian dan kebangkitan dalam ibadah yang diadakan perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di dalam kerajaan surga. Terima kasih atas anugerah-Mu. Tetes-tetes darah Tuhan ada di cawan minuman ini akan menyatu dalam tubuh, jiwa dan roh kami. Kekuatan Allah yang abadi mengalir, menguasai tubuh, jiwa dan roh kami. Kuasa dalam doa, kuasa dalam perbuatan, kuasa dalam kasih, kuasa dalam perkataan untuk mencipta, serta dengan kuasa kebangkitan. Kebangkitan-Mu menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapak, saudara kita dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kebangkitan-Mu.
kuasa Roh Kudus yang Maha Dasar bertatalah Engkau dalam lubuk jiwa roh batin kami, seluruh tubuh jiwa roh kami, bila senantiasa menjadi tahta hadirat-Mu. Taklukkan tubuh jiwa roh kami dalam otoritas-Mu ya Roh Kudus. Jadikan kami alat-alat-Mu untuk memuji, memuliakan kebesaran Allah Bapa dalam kekuatan kuasa nama yang Maha Dasar, nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Kau mendengarkan seruan doa-doa kami, permohonan kami, karena Engkau telah membenarkan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur yang berdarah, dosa-dosa diampuni, segala sakit penyakit anak-anak-Mu Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Siapapun, dimanapun mereka berada, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Setiap anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang merindukan pertolongan dan pembelaan Tuhan, ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, untuk kekuatan kuasa darah Yesus Kristus mengalir dalam hidup mereka. Mereka dilepaskan dari kuasa setan, iblis dan konspirasinya, sehingga tubuh jiwa mereka dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati bangsa negara Indonesia, berkati pejabat-pejabat negara, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Tuhan lawat Tuhan serta dengan kuasa. Seluruh jajaran pemerintah Tuhan memberkati saat ini. Seluruh jajaran kesehatan, tenaga-tenaga kesehatan, serta dengan kuasa kami serahkan untuk TNI, Polri, sertailah mereka dimanapun mereka bertugas di seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Niaga sampai Pulau Rote. Tuhan sertai dengan kuasa-Mu. Berkat-berkat yang terbaik turun untuk Indonesia. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa, baik berkat rohani maupun jasmani, limpah atas mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami di hadapan Tuhan, baik 2 sulung 1/10 milik Tuhan. Persembahan ucapan syukur kami unjukkan kepadamu. Engkau berjanji Engkau membukakan tingkat-tingkat langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dalam perbendaharaan anak-anak-Mu, dalam pekerjaan tangan mereka, tugas-tugas mereka. Tuhan sertai dengan kuasa. Mereka yang memulai usaha diberkati oleh Tuhan. Setiap pribadi yang mengikuti rangkaian ibadah melayani hidup diberkati oleh Tuhan. Dimanapun mereka, kapanpun mereka mengikuti penyertaan Tuhan atas hidup anak-anak. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudariku kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, terlimpahkan dalam kehidupan saudara. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, Immanuel, Allah beserta kita, dalam kekuatan urapan Roh Kudus, berkat-berkat Tuhan atas kehidupan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkat-berkat-Nya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.